Halo semuanya, pastinya kalian masih ingat kan kita telah mempelajari beberapa bab mengenai hukum ketiga termodinamika, dimana di bab-bab sebelumnya kita sudah membahas mengenai energi bebas Helmholtz dan juga energi bebas Gibbs. Nah, di bab ini kita akan mereview kembali atau membahas lagi kedua energi bebas Helmholtz dan Gibbs tersebut pada bab yang berjudul energi bebas sebagai variabel sistem. Dan halaman saya bisa kalian cek di unacademy.com/user/rahma.muyas. Oke, untuk energi bebas Helmholtz kita kilas balik dulu. Energi bebas Helmholtz itu kan rumusnya dA sama dengan du min T ds min sdt. Dimana kalau kita substitusi hukum pertama termodinamika pada proses reversibel, du itu kan sama dengan Tds min PL kali dV. Maka di sini kalau kita masukkan hukum pertama termodinamika ini ke persamaan 6.1 ini, persamaan ini, maka kita dapatkan dA sama dengan Tds min PdV min Tds min SDT. Tds di sini saling meniadakan sehingga kita dapatkan energi bebas Helmholtz-nya adalah min SDT min PdV. Jadi kesimpulannya kalau untuk energi bebas Helmholtz dia itu merupakan fungsi dari variabel suhu dan volume. Oke. Dan hubungan lain untuk energi bebas ini itu dapat kita peroleh dari turunan total, di mana A sama dengan A dipengaruhi fungsi variabel suhu dan volume. Dan turunannya itu adalah dA sama dengan dA per dt kali dt plus dA per dV kali dV. Ini adalah turunan dari fungsi A sama dengan A, T kali V. Maka bisa kita simpulkan kalau kita bandingkan dengan persamaan ini, maka kita dapatkan hubungan di mana dA per dt itu adalah minus S dan dA per dV adalah minus P. Nah, dari hubungan ini kita dapat menghitung kalau misalnya ditanyakan mengenai gas ideal. Nah, kalau untuk gas ideal pada suhu tetap ya, maka suku kedua persamaan ini, persamaan 6.2 itu dimana dA per dV sama dengan minus P, kita dapatkan hubungan dA per dV sama dengan minus P, sehingga dA sama dengan min P kali dV. Artinya kalau kita integralkan, delta A sama dengan minus nRT ln V2 per V1. Ini adalah rumusan untuk gas ideal yang berhubungan dengan energi bebas Helmholtz. Dimana kalau energi bebas Gibbs sama saja, jadi kita kilas balik dulu. Ke energi bebas Gibbs kan persamaannya dG sama dengan du plus PdV ditambah VdP minus TdS minus SDT. Kita substitusi lagi hukum pertama termodinamika, yaitu du sama dengan TdS min PdV. Kita substitusikan ke persamaan ini, maka kita dapatkan ini ya, du nya ini kita ganti dengan TdS min PdV ditambah PdV ditambah VdP dikurangi min TdS dikurangi min SDT. Nah, karena kita dapat ada beberapa suku yang saling meniadakan, kita coret-coret aja. TdS ini dengan minus TdS, minus PdV dengan plus VdP, PdV. Sehingga dari situ kita dapatkan rumusan dari energi bebas Gibbs adalah dG sama dengan VdP min SDT. Oke, ini adalah persamaan 6.3. Nah, berdasarkan persamaan 6.3 ini itu dapat kita simpulkan kalau energi bebas Gibbs itu merupakan fungsi dari variabel suhu dan tekanan. Kalau Helmholtz suhu dan volume, kalau bebas Gibbs suhu dan tekanan. Nah, secara matematik ya, itu dituliskan sebagai G sama dengan G TP, dan turunannya
itu kita dapatkan dG per dt kali dt plus dG per dP kali dP pada suhu tetap itu sama dengan energi bebas Gibbs. Nah, ini kita hubungkan dengan persamaan 6.3, kita dapatkan hubungan bahwa dG per dt itu sama dengan minus S dan dG per dP sama dengan volume. Untuk gas ideal dari hubungan ini kita dapatkan persamaan ini, di mana dG per dP pada suhu tetap sama dengan V, sehingga dG adalah VdP, dP-nya pindah ke ruas kanan, kita kalikan silang, sehingga kita integralkan, maka kita dapatkan delta G di sini adalah nRT ln P2 per P1. Ini untuk gas ideal. Kalau kita disuruh mencari energi bebas Gibbs untuk gas ideal. Oke, sampai situ aja untuk fungsi energi bebas sebagai variabel sistem. Pada bab selanjutnya yaitu bab 7, saya akan membahas mengenai energi bebas di dalam reaksi kimia, perhitungannya bagaimana, dan juga sedikit mengenai kita kilas balik energi bebas sebagai kriteria kespontanan proses. Kalau di bab-bab sebelumnya kan ada entropi sebagai kriteria kespontanan proses. Ini adalah energi bebas sebagai kriteria kespontanan proses. Kemudian di bab terakhir yaitu bab 8, saya akan membahas mengenai persamaan dasar dan hubungan Maxwell. Untuk itu langsung aja kalian klik bab ke-7 di dalam materi hukum ketiga termodinamika.